Om Swastiastu. Good morning, everyone. Thank you for giving us this opportunity. On this occasion, we will present a topic about implementation of Trihita Karana values in the spirit of Bhinneka Tunggal Ika in the Kaliuntu traditional village. Before we begin, allow us to introduce ourselves. We are from Group 5. My name is Nikara Diana Vitayani with Lasin 013. My name is Ana Agung Ayu Putri Adnyani with lesson 004. My name is Kadagita Putri with lesson 014. My name is Miko Makamhelia Ratmanila Florenza with lesson 025. First, we will start with the observation method we used. Observation was conducted offline in Kaliuntu traditional village, precisely at the house of Mr. Nyoman Duduk and at the shop of Mrs. Nengah. Interview were conducted with several resource persons, namely first Mr. Nyoman Duduk as Kaliuntu Traditional Village and head of Kaliuntu on November 10, 20 and 25. Second, Mrs. Nengah as a resident on November 10, 20 and 25. Third, Mr. Jero Mangku Komang Adi Sujana as a religious figure on November 15, 20 and 25. Jadi tempat observasi yang kami pilih itu adalah Banjar Adat Kaliuntu yang berada di Singaraja. Yang tempat observasinya itu di rumah Bapak Nyoman Duduk dan juga di warung Ibu Nengah. Dengan Pak Wayan Duduk sebagai kelian adat dari Banjar Kaliuntu dan juga sebagai ketua RT dari Kaliuntu pada tanggal 10 November, kemudian Ibu Nengah sebagai perwakilan warga pada tanggal 10 November, dan juga Bapak Jero Mangku Komang Adi Sujana sebagai tokoh agama pada tanggal 15 November. The object observed on this occasion is the pluralistic community life in Kaliuntu traditional village and its harmonization with the Trihita Karana in the spirit of Bhinneka Tunggal Ika. Jadi objek yang kita observasi itu adalah bagaimana kehidupan yang plural di masyarakat Kaliuntu dan juga bagaimana harmonisasinya dengan Trihita Karana dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. The observation technique used is semi-structured interview technique, which is an interview conducted with a certain list of questions but remains flexible to explore additional topic. Jadi teknik observasi yang kami gunakan itu adalah semi-struktural interview, di mana itu ada susunan pertanyaan yang akan kami tanyakan, tapi juga bisa dirubah-rubah sesuai kondisi saat tersebut. The next material is Parahyangan and Palemahan will be presented by Gita. Gita, time is yours. Okay, thank you for the opportunity. Now I will explain about implementation in aspect Parahyangan, which is the relationship between humans
enggak. First, interfaith harmony is well maintained even though just backgrounds, Sikh religions causes in the Kaliuntu area. Second, religious tolerance remains strong as evidenced by mutual respect and the absence of religious frustration or conflict. Third, religious activities are conducted inclusively. For example, celebrations of certain religious holidays invite village officials, traditional leaders, and residents of different religions. PBNU and the Catholic Church often involve the surrounding community in their major activities. On Nyepi Day, people of other religions are also invited to participate and understand the rules of the celebration. Fourth, worship facilities for various religions are available and complete in the Kaliuntu area so that every believer can worship comfortably. Jadi, pada implementasi di Parahyangan, di mana hubungan manusia dengan Tuhan, pada saat observasi kita menemukan dari Banjar Adat Kaliuntu, di mana kerukunan antar agama pada Banjar Adat Kaliuntu itu terjaga dengan baik. Seluruh warga ini merupakan pendatang beradat Kaliuntu itu hampir semuanya itu berasal dari luar atau pendatang, jadi bukan warga asli di sana. Dan agama itu sangat beragam, hampir semua agama itu berdampingan di wilayah Kaliuntu. Banjar Kaliuntu itu masih sangat kuat, dapat dilihat dari sikap saling menghormati dan tidak adanya gesekan atau konflik terkait agama di Banjar Adat Kaliuntu. Lalu kegiatan keagamaan dilakukan secara inklusif, misalnya pada perayaan hari besar agama tertentu itu mengundang perangkat desa, tokoh adat, dan warga lintas agama. Lalu juga contohnya PBNU dan Gereja Katolik itu sering melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan besar mereka. Contoh lain juga pada Hari Raya Nyepi, umat agama lain itu juga diajak berpartisipasi dan memahami aturan pelaksanaannya. Dan untuk memfasilitasi keberagaman agama di Banjar Adat Kaliuntu itu disediakan di sana berbagai tempat ibadah tersedia dan lengkap di wilayah Kaliuntu sehingga setiap umat itu dapat menjalankan ibadahnya dengan nyaman. Next. Okay, second implementation in the aspect Pawongan, human relations with others. First, social interaction among residents are very harmonious regardless of ethnic, cultural, and religious backgrounds. Second, the values of mutual cooperation and helping one another remain strong, whether in Banjar activities, traditional ceremonies, or community social activities. Third, deliberation is still the main method of decision making, especially when dealing with social issues within the community. Third, intercultural and interfaith marriage are very common. For example, Hindus marrying Christians, Buddhists marrying Hindus. There has never been any rejection or conflict due to this mixed marriage. Fifth, social conflicts in Kaliuntu are very minor and minor in nature. For example, minor disputes between children or teenager or cases of lost motorcycle that are found near the Banjar Hall. Six, conflicts are resolved amicably, so they never reach the police. Jadi, implementasi pada pawongannya di mana hubungan manusia dengan sesamanya itu, yang pertama, interaksi sosial antar warganya itu sangat harmonis tanpa memandang latar belakang suku, budaya, atau agama.
Lalu nilai gotong royong dan saling membantu tetap berjalan, baik dalam kegiatan banjar, upacara adat, maupun kegiatan sosial masyarakat. Lalu musyawarah masih menjadi cara utama dalam mengambil keputusan, terutama saat menghadapi persoalan sosial di lingkungan warga. Lalu pada Banjar Adat Kaliuntu ini terdapat banyak perkawinan lintas budaya dan lintas agama dan sangat umum. Misalnya ada agama Hindu yang menikah dengan Kristen, Buddha menikah dengan Hindu, dan tidak pernah terjadi penolakan atau konflik akibat pernikahan campuran tersebut. Lalu konflik sosial di Kaliuntu ini sangat kecil dan bersifat ringan. Jika ada konflik pun misalnya seperti perselisihan kecil antara anak-anak atau remaja. Lalu eh, dari konflik yang ada, penyelesaiannya itu dilakukan secara kekeluargaan sehingga tidak pernah sampai ke ranah kepolisian. Oke, that's all about me. I'll back the moderator. Thank you. Thank you, Gita. The next material is about Palemahan. Human relations with nature and the environment. Kaliuntu is located in the downstream area, making it vulnerable to flooding when water from upstream increases. Jadi daerah Kaliuntu itu berada di daerah hilir dan dataran rendah, sehingga kondisi tersebut membuat banjir lebih sering terjadi di Kaliuntu. Jika terjadi peningkatan curah hujan, maka air dari hulu itu akan berakhir di Kaliuntu. Next is flood management is still reactive. Small flood, resident organized gotong royong. Big flood handled by public works after the event. Jadi penanganan banjir di Kaliuntu itu masih reaktif. Jika banjirnya itu dalam skala kecil, maka para warga akan bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika banjirnya dalam skala yang lebih besar, maka PU atau pekerja umum akan ikut membantu menangani permasalahan tersebut. Terhubung saya juga tinggal di Kaliuntu, jadi beberapa kali saya melihat saat ada banjir, saya melihat secara langsung bagaimana para warga, seluruh warga tanpa terkecuali ikut membantu membersihkan sisa-sisa banjir. Biasanya itu di jalan-jalan itu banyak terdapat sampah. Next is environmental program, encouragement to plant trees in yard, and one couple one tree program. Jadi menurut wawancara yang kita lakukan bersama Kelian Adat Badri Banjar Kaliuntu itu, di mana di sana sudah dianjurkan untuk para seluruh warga menanam satu pohon di pekarangan rumahnya. Kemudian ada pun program terbaru, yakni satu pasangan baru akan menanam satu pohon. Jadi tapi program ini masih baru. Saat kami melakukan wawancara dengan warga, di sana disebutkan bahwa warga tersebut belum mengetahui program tersebut. Tapi setelah kami telusuri lagi, ternyata memang warga tersebut keluarganya belum ada yang menikah. Jadi ini sesuai dengan wawancara kita dengan Kelian Adat Kaliuntu bahwa program ini masih baru dan baru dijalankan di daerah Jalan Mukti. Next. Conversion of paddy fields into settlement has decreases the absorption capacity of the soil, increasing the risk of flooding. Jadi di Kaliuntu ini juga perubahan dari lahan sawah, lahan pertanian menjadi perumahan itu sangat cepat, di mana urbanisasi juga merupakan salah satu faktor penyebab bagaimana perubahan dari lahan pertanian ke perumahan. Tentu ini juga
memberikan dampak atau memperburuk potensi banjir karena daerah resapan air hujan itu berkurang. Next, strong social capital. Community harmony and support from traditional, civic, and religious leader increase awareness of protecting nature. Jadi, untungnya di daerah Kaliuntu itu modal sosialnya itu masih kuat, di mana terjadi ada harmoni antara masyarakat yang didukung oleh tokoh adat, tokoh sipil, dan agama untuk selalu mengingatkan pentingnya menjaga alam. The human-nature relationship is in place, but more structural environmental and flood prevention planning is needed to optimize the value of Palemahan in Trihita Karana. Jadi nilai Palemahan di Kaliuntu itu sudah ada, tapi perlu ditingkatkan, terutama untuk pencegahan banjir sesuai dengan nilai Palemahan dari Trihita Karana. This is all from me. Next, Cornell will present the material. Cornell, please begin when you are ready. Okay, Dian, thank you for your opportunity for me. In this discussion, I will explain about multicultural village life. There is cultural acculturation with example of different language and custom, but this does not affect each other culture or custom. The community also accept each other cultural difference and customs as cultural will in the Kaliuntu traditional Banjar. Traditional activity or ceremonies involve all levels of society without discrimination. However, one or two traditional activities and ceremonies or ngaya found in the Kaliuntu traditional Banjar can be carried out by the prajuru alone. Oke, jadi pada kehidupan multikultural di Banjar Adat Kaliuntu tersebut, terdapat alkulturasi budaya dengan contoh bahasa maupun adat yang berbeda, namun hal ini tidak mempengaruhi budaya dan adat satu sama lainnya. Dikarenakan masyarakat Banjar Adat Kaliuntu menerapkan prinsip di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, serta masyarakat Banjar Adat Kaliuntu juga menggunakan awik-awik desa Buleleng sehingga tidak mempengaruhi budaya atau adat satu sama lainnya. Dan juga masyarakat saling menerima perbedaan budaya dan adat yang berbeda sebagai kekayaan budaya di Banjar Adat Kaliuntu tersebut. Kegiatan adat atau upacara melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi apapun. Namun, satu dua kegiatan adat maupun upacara atau yang sering disebut ngayah yang terdapat di Banjar Adat Kaliuntu ini juga dapat dilakukan oleh hanya oleh prajuritnya saja, namun masyarakat dibebankan biaya 50.000 dalam 1 tahun untuk setiap satu kartu keluarga di Banjar Adat Kaliuntu ini. Jadi untuk kegiatan upacara ini tidak semua masyarakat itu diharuskan untuk andil dalam mengikuti kegiatan tersebut. Oke, next. The next material is social ethics and tolerance. The attitude of Kaliuntu area resident is to respect each other belief and habit. There is no attitude of superiority towards certain religions or cultures in the Kaliuntu traditional Banjar. The value of community togetherness and mutual cooperation have been implemented in social activity. Kaliuntu traditional Banjar resident also show mutual empathy towards minority groups. Jadi warga di sini tuh ada etika sosial dan toleransi pada Banjar Adat Kaliuntu. Warga Banjar Adat Kaliuntu menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi dalam kehidupannya sehari-hari, terutama dalam hal menghormati keyakinan dan juga kebiasaan yang dianut oleh warga lainnya. Sikap menghargai ini tidak hanya terlihat dari cara mereka berinteraksi secara sopan,
tetapi juga dari keterbukaan mereka dalam menerima keberagaman praktik keagamaan, kebudayaan maupun tradisi keluarga yang berbeda dari milik mereka sendiri. Kondisi ini menciptakan suasana sosial yang stabil dan harmonis karena setiap individu merasa aman dalam menjalankan keyakinannya tanpa takut mendapat penolakan atau tekanan dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sikap saling menghormati sudah menjadi bagian dari identitas sosial di warga Banjar Adat Kaliuntu. Di lingkungan Banjar Adat Kaliuntu tidak ditemukan adanya kecenderungan dari kelompok tertentu untuk menunjukkan super prioritas baik budaya ataupun di agama di atas kelompok lainnya. Semua elemen masyarakat juga diperlakukan secara setara baik dalam kegiatan adat maupun dalam aktivitas kemasyarakatan. Kesetaraan ini terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa perbedaan agama dan budaya merupakan bagian dari kekayaan identitas bersama, bukan alasan untuk membedakan atau mengunggulkan kelompok tertentu. Dengan tidak adanya dominasi satu budaya atau agama, kehidupan sosial menjadi lebih inklusif dan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun adat. Selanjutnya yaitu nilai kebersamaan dan gotong royong yang telah mengakar kuat dalam kehidupan warga Banjar Adat Kaliuntu dan tercermin dalam berbagai kegiatan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat ketika menghadapi situasi yang membutuhkan eh, kerjasama seperti bencana banjir yang telah dijelaskan juga dengan Dian tadi, warga secara spontan juga bersatu untuk saling membantu tanpa memandang perbedaan latar belakang. Mereka juga bahu-membahu membersihkan lingkungan, mengamankan rumah warga, serta memastikan keselamatan bersama. Semangat gotong royong ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menjadi bukti bahwa solidaritas merupakan bagian penting dari budaya hidup bermasyarakat di Banjar Adat Kaliuntu ini. Selain toleransi dan kesetaraan, warga Banjar Adat juga warga Banjar Adat Kaliuntu juga memiliki sikap empati yang tinggi terhadap kelompok minoritas yang ada di lingkungan mereka. Bentuk empati ini tampak dari kesediaan warga untuk membantu, mendengarkan, dan memberikan ruang yang aman bagi kelompok yang jumlahnya lebih sedikit agar tetap dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun kegiatan adatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you, Cornel. The next material will be presented by Gungayu. Gungayu, please begin where you are ready. Okay, thank you for the opportunity. I will present about the role of leaders and customary institution atau peran pemimpin adat dan lembaga adatnya. The first one, the role of leader. Ensuring good relations between residents, organizing cross-group cooperation such as mutual assistance during floods, emphasizing the principle of equality regardless of race, religion, or class, and coordinating residents to help each other when someone is in need. Oke, jadi ada beberapa peran dari pemimpin adat dalam wawancara yang kami lakukan. Yang pertama yaitu memastikan terjalinnya hubungan yang baik antar anggota masyarakat. Kemudian mengorganisasikan kerjasama lintas kelompok, seperti misalnya pada saat setelah banjir. Jadi masyarakat tanpa memandang suku, ras, dan agama saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungannya. Yang ketiga yaitu menekankan prinsip kesetaraan tanpa memandang latar belakang, agama maupun kelas sosial. Jadi semua warga dianggap sama tanpa terkecuali. Dan yang terakhir yaitu mengkoordinasikan warga untuk saling bahu-membahu atau saling membantu di saat salah satu warga itu mengalami kesulitan. Conflict resolution mechanism. Issues are first discussed to reach an amicable agreement. If no solution is found, the case is referred to the village military commander or the police in accordance with state law. And the discussion involve all community groups, including through the FKUB. Nah, jika dalam wilayah Banjar Adat Kaliuntu itu terjadi konflik, maka cara yang digunakan atau cara yang dilakukan oleh pemimpin untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama adalah memusyawarahkan atau mendiskusikan secara kekeluargaan permasalahan tersebut.
Jika tidak dicapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut, maka permasalahan akan dibawa ke diteruskan kepada Babinsa atau polisi agar permasalahan tersebut dapat diatasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, musyawarah ini juga dilakukan melibatkan kelompok masyarakat atau seluruh kelompok masyarakat, biasanya dinaungi oleh FKUB atau Forum Komunikasi Umat Beragama. Regular and participatory activities. The first one, monthly meetings with representative from all Banjars and community groups, and discussion on village issues are conducted openly and inclusively. Jadi ada sebuah aktivitas rutin yang dilakukan oleh Kepala Banjar Adat Kaliuntu, yaitu adanya rapat yang rutin dilakukan pada setiap bulannya, di mana rapat ini melibatkan beberapa Banjar dalam Desa Adat Beleleng dan membahas mengenai isu-isu yang ada di wilayah Desa Adat Beleleng. Diskusi yang dilakukan di desa dan juga di Banjar Adat itu dilakukan secara terbuka dan inklusif. Next, the integration of Trihita Karana with national values, in this case Bhinneka Tunggal Ika. In Parahyangan aspect, every religion practice its own ritual without interference, and after Nyepi or Ngembak Geni Day, the entire community also holds interfaith prayers, emphasizing harmony. Nah, jadi integrasi antara nilai-nilai Trihita Karana dengan nilai kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam aspek parahyangan tercermin dari kebebasan setiap beragama untuk melaksanakan ibadahnya tanpa adanya gangguan dari kelompok-kelompok tertentu. Kemudian, berdasarkan wawancara yang kami lakukan, pada satu hari setelah Nyepi atau pada hari Ngembak Geni, itu akan diadakan pertemuan masyarakat di mana semua anggota masyarakat akan berdoa bersama untuk menekankan keharmonisan, dan biasanya juga dilakukan Dharma Wacana. Kemudian, in Pawangan aspect, when flooding occurs along the river banks, all residents from various ethnic groups and religions work together. Traditional leaders emphasize that all residents are equal and that there should be no discrimination based on religion or social class. And every social issues is discussed and all community groups participate in monthly meetings or paruman. Nah, jadi dalam aspek Pawongan, saat terjadi banjir, semua masyarakat dari berbagai etnik dan juga agama akan saling bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Kemudian yang kedua, Kepala Banjar Adat menekankan bahwa semua masyarakat ini adalah sama, sehingga tidak boleh ada diskriminasi pada salah satu agama atau kelompok sosial tertentu. Kemudian setiap permasalahan sosial akan dibahas melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam sebuah paruman atau sebuah musyawarah. In Palemahan aspect, there are during floods, residents from various groups work together to clean up the environment regardless of ethnicity or religion. And when a resident gets married, the bride and groom are required to plant a tree. In addition, trees are also planted in temples. Nah, dalam aspek Palemahan, ini juga dicerminkan dari adanya kerjasama antar warga masyarakat tanpa memandang etnik dan juga agama untuk membersihkan lingkungan setelah terjadinya banjir. Kemudian, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa saat akan dilaksanakan suatu pernikahan, maka pasangan diwajibkan untuk menanam sebuah pohon. Selain itu,
Pohon-pohon juga ditanam di pura. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Thank you, Goayu, for the presentation. Now we will move on to the discussion session. For those of you who have a question, please feel free to ask. Untuk iya nggak jadi. Untuk Ruben disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan, saya Ruben Sifrian Tefurian dengan akhiran NIM 21. Jadi di sini saya ingin bertanya, berdasarkan pengalaman saya mempunyai teman yang tinggal di daerah Banjar Kaliutu. Di kami pernah terkena banjir karena hujan deras dan mengakibatkan motor teman kami rusak. Jadi saya ingin bertanya, apakah penerapan gotong royong atau bersih-bersih di daerah Kaliuntu ini benar-benar diterapkan atau hanya eh, formalitas belaka? Terima kasih. Terima kasih Ruben atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Sindu disilakan. Okay, thank you for allowing me to answer a question. Maybe, okay, let me introduce myself. My name is Putu Desendra Putra. No? Oh, okay. So I wanna ask in acculturation in the topic Pawongan ya. Tadi sebelumnya sempat disinggung mengenai alkulturasi di bagian Pawongan. Sebelumnya itu benarnya adanya alkulturasi budaya, ya kan? Nah, aku penasaran. Jadi alkulturasi itu kan sebenarnya pencampuran dua budaya, antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Jadi menjadi sebuah budaya baru tanpa menghilangkan sifat budaya aslinya, ya kan ya? Nah, aku penasaran, mungkin aku yang kelewat atau gimana. Eh, di aku penasaran budaya budaya baru apa yang terbentuk sama budaya budaya awalnya kayak mana? Apakah itu membaik atau memburuk gitu? Itu aja. Terima kasih Sindu atas pertanyaannya. Apakah ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya kembali? Kalau tidak, kami akan izin berdiskusi terlebih dahulu.
Eh, di sini kami akan menjawab pertanyaan tadi yang telah ditanyakan. Yang pertama itu eh, dari Ruben tentang bahwa ternyata di daerah Kaliundu ada yang ternyata tidak melaksanakan gotong royong. Jadi sesuai berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan dengan Bapak klien adatnya dan juga keterangan dari warganya dan sebetulnya saya sendiri juga tinggal di daerah Kaliuntu. Kami di sana berdasarkan keterangan itu memang dilaksanakan dua penanganan banjir, yaitu dalam skala kecil itu biasanya warga akan ikut bergotong royong membantu menyelesaikan permasalahan. Biasanya itu selesai banjir dan saya sendiri juga melihat bagaimana warga bergotong royong untuk membantu membersihkan sisa-sisa banjir. Dan juga dalam skala yang lebih besar, PU atau pekerja umum akan membantu dalam proses tersebut. Karena memang keterbatasan kami dalam melakukan observasi, jadi kami tidak bisa memastikan apakah semua daerah di Kaliuntu itu juga melaksanakan gotong royong yang sama seperti di daerah yang kami observasi. Sekian dan dapat saya jelaskan untuk penanya bagaimana? Baik, baik, jawabannya sangat bagus. Jawaban dapat diterima. Terima kasih Ruben. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Cornel. Baik, saya di sini izin menjawab dari pertanyaan rekan yang lainnya, yaitu Sindu. Dalam pertanyaan Sindu itu, alkulturasi dalam topik Pawongan mengenai alkulturasi itu benar tidak adanya alkulturasi budaya. Di mana yang sepengetahuan Sindu itu alkulturasi budaya itu adalah pencampuran antara dua kebudayaan atau lebih yang bertemu saling mempengaruhi dan menghasilkan kebudayaan baru. Nah, di sini saya izin menjelaskan sebenarnya di Banjar Adat Kaliuntu ini sudah terdapatnya alkulturasi budaya di mana alkulturasi budaya ini dari agama Hindu dengan budaya agama Tionghoa, di mana di sini tuh seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya juga, di sini sebenarnya sudah ada pernikahan yang berbeda agama. Jadi di sini tuh juga menghasilkan alkulturasi budaya, di mana warganya itu sendiri ada juga yang Hindu Tionghoa, di mana kebudayaan alkulturasi budaya yang dihasilkan ini seperti penampilan barongsai yang biasanya dilaksanakan pada kegiatan Piodalan di Banjar Adat Kaliuntu ini. Mungkin mungkin karena kita ketahui sebenarnya kalau Piodalan itu kan dimiliki oleh budaya Hindu di Bali, tapi pada Banjar Adat Kaliuntu ini juga pada saat Piodalan ini juga menampilkan barongsai itu di mana ini dimiliki oleh budaya agama Tionghoa. Jadi di sini tuh menurut kelompok kami juga dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dan juga hasil observasi, jadi kami mengetahui bahwa Banjar Adat Kaliuntu ini memang sudah adanya alkulturasi budaya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apakah dari penanya ada tanggapan atau bagaimana? Saya persilakan. Oke, thank you Cornelia. Saya- thank you Cornelia atas tanggapannya. Jadi berarti memang beneran ada ya alkulturasi budaya antara budaya bisa dibilang budaya Bali dengan budaya Tionghoa. Terus itu eh, tadi adanya apa namanya alkulturasi di waktu ada Piodalan, ada juga barongsainya gitu. Terus itu waktu eh, seremoni
kegiatan agama Buddha ada, budaya Hindunya tadi ya. Baik, mungkin di sini saya izin merespon kembali karena dari informasi yang kami dapatkan dari hasil observasi hanya memberikan contoh tersebut. Jadi karena kembali lagi keterbatasan observasi yang kita lakukan, jadi kami hanya bisa memberikan satu contoh itu saja, Sindu. Mungkin dari Sindu bagaimana? Oke. Oke. We close the discussion session. We will continue to the conclusion of the presentation. The field finding in Kaliuntu traditional village show that Tri Tekarana strongly support harmonious multicultural living through in three pillars. Parahyangan foster interfaith respect and share spiritual moment. Pawongan strengthen solidarity through inclusive cooperation, mutual help, and conflict resolution through deliberation. And Palemahan unit the community in protecting the environment through collective action during flood and sustainable practices. Together, these values reinforce the spirit of Bhinneka Tunggal Ika, proving that spiritual balance, social unity, and ecological awareness are essential foundation for maintaining space and harmony in a diverse society. That's conclude our presentation. We thank you for your attention and the time you have given us. We apologize for any shortcoming or mistake in our delivery. Finally, we conclude with Paramasanti. Om Santi 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 Om.